Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Sihir Hitam. Cerita ini ditulis oleh Mak Nanau. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sihir Hitam. Lu gak lagi mau kejang kan, Ger? Gini kak, emang gak ada partner lain ya harus gue banget gitu? Gary, intinya lu mau apa enggak? Mau kak, mau. Gitu dong, makasih ya. Lu emang adik gue yang paling ganteng. What? Adik? Ya kan gue udah anggap lu adik sendiri. Gary mendengus kesal, padahal ia berandai-andai Adira langsung memeluknya, dan saat itu pula Gary mengatakan perasaannya. Tapi malah sebelum itu terjadi, Adira sudah memberikan pernyataan yang membuat Gary ambiar jadinya. Abang lu tahu lu kesini? Enggak. Kalau tahu bisa-bisa gue kena tampol. Gue bingung kenapa belakangan ini abang lu nggak ada main kesini ya. Mentang-mentang mau tunangan sampai lupa sama sahabatnya sendiri. Beberapa kali dia kesini katanya, tapi lu usir dia terus kak. Adira mengernyitkan keningnya bingung. Selama ini ia tidak pernah lagi menerima kehadiran Satya yang datang ke rumahnya. Lantas siapa yang mengusir Satya? Maafin aku Dir, itu karena aku gak mau kamu sedih lagi. Kamu pantas bahagia, lupain abang tampan Dir. Jalanin hidup seperti biasanya. Aku gak sanggup lihat kamu menderita. Adira menarik nafasnya gusar. Rupanya Lily yang melakukan itu. Tapi Adira tidak marah sama sekali. Keputusan Lily adalah yang terbaik bagi Adira. Apa yang Lily katakan benar, bahwa Adira pantas bahagia. Kak, kaki lu sehat? Maksudnya? Kaki lu sehat gak? Bisa jalan gak? Ya bisa lah. Ya udah, nanti malam jam 7 gue jemput ya. Kita jalan ke Cafe Lestari ya. Gary, lu masih aja modus. Anggap aja itu bayaran dari lu buat gue. Adira memutar bola matanya malas. Tapi tidak mungkin juga Adira menolak, karena ia akan sangat merasa berhutang budi apabila menolak ajakan Gary. Ya udah, oke, jam 7. Sekarang gue balik, gue harus kumpul di base camp, ada urusan penting. Bye honey. Sedetik kemudian pria itu menghentikan langkahnya, membuat Adira bingung jadinya. Kenapa? Ada yang ketinggalan? Kak, pipi lu kenapa? Kenapa pipi gue? Hah? Kenapa ih? Coba sini gue bersihin. Ada apanya gitu? Adira pasrah saja saat Gary mengelus pipinya lembut. Mulus banget kayak tanjakan Sarijan, jadi pengen cium. Kurang ajar lu ya. Jadi lu modesin gue buat ngelus pipi gue? Ampun kak. Lucu banget ayang Gary. Adira, aku rasanya pengen jadi kamu deh. Kamu selalu dideketin cogan-cogan. Kalau di alam gaib gak ada cogan, semuanya burik. Bola mata Adira berputar malas. Memang Lily itu hantu pengagum cogan-cogan se-Indonesia. Bahkan ia seringkali menyerupai gadis cantik hanya untuk meminta dirayu pria-pria tampan. Alhasil setelah pria itu terlena karenanya, keesokan harinya pria yang ia goda mendadak demam tinggi. Di saat sedang asik-asik ngedate bareng Brondong, Adira tiba-tiba berhenti mengunyah makanannya karena tak sengaja melirik meja seberang dari tempatnya yang ternyata ada Satya dan juga Siva. Karena Gary memperhatikan pandangan Adira, maka ia mengikuti arah pandangnya. Ngapain sih Bang Satya kesini sama Kak Siva? Ganggu suasana romantis dedek emas aja. Kita harus pulang, kata Adira tiba-tiba karena mendadak mood makannya rusak akibat tontonan dua insan yang berada di meja seberang itu. Bentar ya, aku ke toilet dulu. Gary mengejar Adira sampai parkiran setelah membayar bil makan malamnya bersama Adira. Rupanya Gary kalah cepat dengan Satya, karena Satya lebih dulu menahan kepergian Adira. Ya sudah, tak apa. Tapi Gary tidak menyerah begitu saja, apalagi pergi meninggalkan Adira. Gary bersembunyi saja di balik dedaunan, anggap saja sedang menonton drakor gratis tanpa kuota secara live. Kan lumayan bukan? Lepasin saja.
Pekik Adira dengan air mata yang menetes begitu deras dari sorot matanya. Ngapain di sini sama Gary pula? Kenapa? Kenapa kalau gue sama Gary? Gue gak pernah atur lo harus sama siapa dan pergi dengan siapa. Lo gak rela kan gue mau tunangan sama Syifa? Kalau lo gak rela, ayo perjuangin cinta kita, Dir. Gue bakal bilang sama nyokap kalau gue cinta sama lo. Gak semudah yang lo bilang, Satya. Gue emang belum rela, tapi gue lagi berusaha. Terus kenapa sekarang lo pergi? Lo cemburu? Apa gue masih berhak buat cemburu sama lo? Bahkan berada di hadapan lo kayak sekarang aja, gue ngerasa gak pantas. Kita lo bilang kita bukan cinta, Sat. Kita cuma kesalahan terbesar yang nyoba lewatin garis persahabatan. Gue mohon jangan kayak gini, Dir. Kita baikan lagi. Entah mengapa hati Gary begitu panas melihat itu, karena ia merasa sesak di dadanya. Maka Gary memutuskan pergi masuk ke mobil terlebih dahulu dan memutuskan menunggu Adira di dalam mobil saja. Adira melepaskan pelukan dari Satya lalu mendorongnya kasar. Lupain semuanya, Sat. Lupain persahabatan kita. Lupain perasaan kita dan jalanin hidup lo dengan orang yang baru. Gue gak bisa bilang gue udah gak ada perasaan sama lo. Jujur gue masih sayang, tapi gue ngeyakinin hati gue kalau gue bisa ngerelain lo. Terutama setelah ngeliat lo yang rupanya makin dekat sama Syifa. Dir, jangan kayak gini, Dir. Stop. Jangan cari gue lagi. Gue yakin lo bisa cinta sama Syifa seperti lo cinta sama gue. Karena sekarang pun perasaan lo udah mulai tumbuh buat dia. Adira pergi meninggalkan Satya, sementara Satya mengacak rambutnya frustasi. Gary. Padahal beberapa minggu lalu Gary sendiri yang meyakinkan Satya bahwa kejadian lalu adalah kesalahpahaman dan Gary menceritakan semuanya secara detail. Satya percaya dan ia mulai mendekati Adira balik. Namun tak disangka-sangka rupanya Adira benar-benar dekat dengan Gary di belakangnya. Sontak saja Satya emosi dan akan menghabisi Gary di waktu yang tepat nanti. Adira pikir Gary sudah pulang terlebih dahulu, tapi kenyataannya pria itu masih setia menunggunya di dalam mobil, tepatnya di tempat parkiran. Gue pikir lu udah balik. Gak mungkin gue biarin lu pulang sendiri. Justru gue pikir lu gak akan balik ke sini. Ya gue juga gak mungkin naik taksi, males lama. Yaudah yuk balik. Gary nampak acuh tak seperti biasanya, wajahnya nampak seperti orang yang sedang marah. Jelas saja pria itu merasakan cemburu karena Satya memeluk Adira. Di perjalanan Gary hanya diam saja, membuat Adira bingung jadinya dengan sikapnya. Tumben lo diam aja, biasanya bawel. Lu kenapa, Ger? Gak apa-apa. Ger, lu kenapa? Gak apa-apa. Tapi lu beda. Gue gak apa-apa. Seketika Adira terdiam saat Gary membentaknya seperti itu. Sebenarnya Gary hanya sedang cemburu. Setiap orang yang sedang merasakan cemburu otomatis emosinya meningkat. Tadi lu pelukan kan sama bangsat? Iya, tapi gue langsung. Masih cinta ya sama bangsat? Gue gak tahu. Kenapa gak tahu? Gue udah terlanjur kecewa aja. Dan gue gak habis pikir perasaan dia bisa pindah secepat itu sama mantannya. Tapi ya udahlah. Gue juga dari awal sadar kalau perasaan gue ini salah. Seketika Gary menghentikan mobilnya, melihat Adira menangis membuatnya seperti orang menderita dan benar-benar tak kuasa. Saat air mata gadis di sampingnya keluar begitu deras. Gary mengusap air mata Adira, mengusap lembut pula kepalanya. Kali ini Gary benar-benar meyakini perasaannya bahwa ia sangat mencintai Adira. Jangan nangis, makeupnya luntur nanti. Apa sih lu? Ya habis nangis terus. Kamu berhak bahagia. Yang ditangisin juga belum tentu peduli sama kamu. Adira menangis di pelukan Gary, membuat Gary semakin merasa tak aman karena jantungnya terus berdetak lebih kencang dari biasanya. Namun saat itu tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu mobil dengan kerasnya. Keluar lu anjing! Begikannya seolah menunggu penghuni mobil keluar dari mobilnya. Adira nampak panik. Ia benar-benar merasa cemas. Kak,
bentar tunggu sini, jangan kemana-mana, oke? Tapi lo, udah turutin aja ya, jangan nangis, diam. Adira mengangguk ragu. Gary segera keluar dari mobil untuk menghampiri orang itu. Rupanya yang kini berada di hadapan Gary adalah Benny selaku musuh bebuyutannya antar geng. Lu udah ngacak-ngacak markas gue bangsat. Terus? Selesaiin sekarang anjing. Keduanya saling berkelahi dan memukul satu sama lain, membuat Adira yang berada di dalam mobil merasa khawatir. Adira memejamkan matanya hendak memanggil arwah Lily. Ada apa Adira? Aku minta kamu hentiin perkelahian itu, Li. Siap bos. Lily berubah menjadi arwah perempuan yang menyeramkan dan terbang di atas udara, membuat keributan tersebut terhenti seketika. Benny CS segera menaiki motor dan menyalakan mesin motornya terburu-buru lalu pergi meninggalkan lokasi. Sementara Gary melongok tak percaya, bahkan tubuhnya bergetar ketakutan. Keringat bercucuran begitu cepat, tubuhnya seolah kaku tidak bisa digerakkan. Hei, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Setan, anjing setan terbang. Bah, tolong abah. Gary malah berlarian dan bersembunyi di belakang mobil sambil merenggut ketakutan. Lily mengikutinya dan terus mencoba menjelaskan. Jangan takut Gary, aku gak akan nyakitin kamu. Anjing, jangan nakutin gue setan. Lu emang gak nyakitin gue, tapi lu nakutin gue. Gary menangis ketakutan dan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Lily berubah menjadi boneka kembali dan Adira buru-buru keluar mobil untuk menenangkan Gary. Gary, lu kenapa? Hei, ini gue Adira. Kak, ada setan kak, setan terbang. Ya ampun Gary, lu gak usah nangis juga. Kayak cewek tau gak? Itu Lily teman hantu gue. Yang boneka itu. Buka mata lu deh. Gary membuka matanya perlahan dan saat ini hanya ada Adira dan boneka hantunya. Jadi itu si Lilin. Lily. Ya itu pokoknya. Kok bisa dia jadi arwah? Kan dia emang arwah. Yaudah ayo kita harus pulang sekarang. Namun saat baru saja Gary bangkit berdiri, tiba-tiba di hadapan keduanya ada arwah yang selama ini meminta tolong kepada Adira. Kamu berjanji akan menolongku Adira. Aku mohon temukan mayatku. Arwah itu sangat menyeramkan, bahkan Gary tidak berani melihat wajahnya. Ia bersembunyi di belakang Adira sambil memeluk Adira dari belakang dengan erat karena saking takutnya. Sekalian modus dikit kan pahala juga, meskipun merugikan Adira. Iya, gue bakal bantu lo besok gue kesana. Aku mau sekarang Adira. Hah? Pergilah sekarang ke hutan terlarang bersama dengan pria itu dan juga teman hantumu. Aku hanya ingin mayatku ditemukan dan dikubur dengan layak. Di sebelah mana mayat lu? Gue kan gak tahu. Cari sebelah selatan di bawah pohon bambu. Adira mengangguk. Ia terpaksa harus pergi ke hutan terlarang itu sekarang karena hari semakin gelap, maka ia harus buru-buru pergi ke sana. Sebab perjalanan lumayan memakan banyak waktu. Kak, ini beneran sekarang ke sana? Iya, Ger, lu jangan khawatir, kita bakalan selamat kok, oke? Tetap, ayo. Adira menarik paksa tangan Gary hingga terpaksa Gary mau mengikutinya. Gary mengelus dada mencoba mendamaikan hati. Nasib. Setelah menempuh waktu selama 4 jam lamanya, akhirnya keduanya sampai di hutan terlarang. Sesampainya di tempat tujuan, rupanya hutan itu tidak bisa dimasuki mobil. Kak, kita jalan ke arah selatan. Iya, Ger. HP lo ada senternya kan? HP gue lowbat. Ada, Kak. Tapi ini beneran kita nggak akan kenapa-napa kan, Kak? Gak akan, Gary. Lu tenang aja, percaya sama Tuhan bahwa kita bakalan pulang selamat. Gary mengangguk saja, lalu keduanya turun dari mobil dan mulai menelusuri perjalanan menuju selatan. Gary dari tadi memegang tangan Adira erat. Pria itu sangat penakut dan tidak bisa diajak berdamai dengan perasaan takutnya. Ger, kuncinya lu gak boleh takut. Kalau lu takut mereka bakalan gangguin lu. Ya elah Kak, gak ada kunci lain apa? Kunci tangke nomor 10. Kalau kunci jangan takut mah gue kagak bisa. Kebetulan gue ini penakut luar biasa, tapi penasaran dan hobi nonton DMS. Diary Misteri Sarah. Gary mengangguk.
Nanti gue mau collab sama dia. Lo mau ikut? Kagak, makasih. Adira tertawa lirih. Ia tak menyadari tangan Gary terus melingkar di lengannya seolah takut kehilangan. Adira, awas! Lily berteriak cukup keras saat tiba-tiba busur panah mau mendarat ke arah Adira dan juga Gary. Untung saja tidak mengenainya. Siapa yang melakukan itu? Mengapa bisa ada campur tangan manusia? Tidak mungkin arwah yang melakukannya, bukan? Kita harus buru-buru cabut sebelum kita mati duluan di sini, Kak. Ini jebakan. Lu nggak boleh panik. Adira sendiri benar-benar cemas. Masalahnya jika ini campur tangan manusia artinya akan sangat berbahaya. Tapi siapa yang melakukan ini? Tiba-tiba keduanya terjebak dalam jaring. Adira dan juga Gary masuk ke dalam perangkap seseorang yang entah itu siapa. Kak, gimana ini kita kejebak? Apa maksud semua ini? Siapa lu? Keluar! Seseorang bertopeng keluar dari persembunyiannya lalu bertepuk tangan ria dan tertawa terbahak-bahak. Lepasin mereka. Hanya dengan 2 kalimat saja jaring yang tadinya menangkap Adira dan Gary seketika lepas begitu saja. Siapa sebenarnya lo? Dan kenapa lo jebak gue di sini sama Gary? Seseorang itu tertawa terbahak-bahak, tapi Gary seperti mengenal dengan tawa itu. Siapa sebenarnya lo? Buka topeng lo! Sepertinya Anda sangat mengenal saya. Buka, bangsat! Seseorang itu membuka topengnya dan benar saja. Itu Salsa, mantan Gary. Jadi selama ini Salsa bersembunyi di hutan terlarang demi menghindari pihak kepolisian. Bagaimana bisa dia menjebak Adira dan Gary? Adira dan Gary melahok tak percaya bahwa yang ada di hadapannya itu adalah Salsa. Salsa si manusia psikopat yang sangat terobsesi dengan Gary. Pasti kalian bertanya-tanya kenapa bisa arwah itu yang gue pakai buat jebak kalian. Lo tahu dia siapa, Ger? Apa lo inget sama cewek yang namanya Laila? Laila Chelsea, gadis yang digemari banyak pria tetapi hanya mencintai satu pria, yaitu Gary. Keduanya menjalin asmara selama 2 tahun lamanya, tetapi hubungannya berakhir ketika tiba-tiba Laila mengatakan bahwa ia hamil oleh pria lain dan mau melangsungkan pernikahan dengan pria yang menghamilinya. Sontak saja Gary merasa kecewa dan saat itu Salsa mencoba mendekati Gary, mempengaruhi pikiran Gary agar membenci Laila, padahal kenyataannya itu adalah rencana Salsa. Udah Ger, dia itu gak tulus buat lo. Jangan sedih ya, masih banyak cewek di luaran termasuk gue. Gary nampak muak melihat tingkah Salsa yang terus-menerus mendekatinya, tetapi akibat hasutan demi hasutan Salsa untuknya membuat Gary terperangkap. Salsa terus menggoda Gary sampai Gary hilaf dan melakukan hubungan intim dengan Salsa. Akibatnya fatal. Salsa terus mengancam Gary jika Gary melepaskannya maka video tak senonoh mereka berdua akan Salsa sebarkan di sekolah. Sontak saja Gary tidak ada pilihan lain selain pasrah. Rupanya Salsa mengancam Laila dan meminta Laila keluar dari sekolah secepatnya. Kalau lu gak mau ikut aturan gue, maka gue bakal bunuh lu dan keluarga lo. Saat itu pula Laila terpaksa meninggalkan Gary dengan segala kebohongan yang direncanakan oleh Salsa. Namun rupanya Salsa tidak berhenti sampai di situ. Ia menculik Laila secara sengaja dan mendekapnya di gudang. Pembunuhan yang Salsa lakukan pada Laila benar-benar tragis. Tangan kiri Laila dipotong-potong seperti memotong paha ayam, dan lebih parahnya lagi, wanita itu tidak merasa berdosa sama sekali. Salsa melakukan semua itu karena terobsesi dengan Gary. Belum lagi wanita itu memang dikuasai oleh iblis, jadi emosinya mudah sekali membara dan membunuh seseorang tanpa ampun. Mayat Laila dibuang ke hutan terlarang. Tepatnya ia menutupi mayat Laila dengan dedaunan agar tidak ada yang curiga. Hutan terlarang terkenal dengan hutan yang dijuluki banyak penunggunya. Jarang ada yang mau memasuki hutan itu kecuali orang-orang yang memang sangat membutuhkan ranting-ranting pohon untuk bahan bakar.
Salsa berhasil kabur karena ia memang bersekutu dengan iblis dan iblis itu menyembunyikan keberadaan Salsa. Itu sebabnya anjing pelacak sekalipun tidak akan bisa mencium keberadaan Salsa. Sejak awal jiwa psikopatnya muncul itu karena perjanjiannya dengan iblis. Jika bicara soal Salsa itu akan membutuhkan banyak waktu. Jadi kita pada intinya saja, sebenarnya orang tua Salsa adalah penganut ilmu hitam, tapi karena orang tuanya meninggal akibat perbuatan mereka sendiri, maka iblis itu pindah mempengaruhi anaknya, yaitu Salsa. Iblis itu mengatakan bahwa Salsa harus balas dendam. Ia terus mempengaruhi Salsa bahwa semua manusia itu jahat, dan memfitnah bahwa orang tua Salsa meninggal dunia karena manusia-manusia yang iri kepada orang tuanya. Semenjak itulah Salsa dendam atas kematian orang tuanya. Ia menjadi pembunuh yang beberapa kali lolos dari sel penjara akibat bantuan dari iblis. Saat ia masuk ke SMA yang sama dengan Gary, ia jatuh hati pada pandangan pertama. Ia bersumpah akan mendapatkan Gary dan menghabisi siapapun yang berani merebut Gary darinya. Salsa memang terlihat sebagai gadis normal pada umumnya jika di sekolah. Jika di luar dari itu ia nampak seperti iblis. Dan saat ini Salsa menjadikan arwah Layla sebagai budaknya untuk menjebak Adira dan juga Gary. Bangsat, kenapa lu tega bunuh Layla? Salsa tertawa terbahak-bahak, tidak ada rasa bersalah sedikit pun dari wajahnya. Malah ia menertawakan keadaan yang serumit ini. Karena gue gak suka siapapun rebut cinta lu buat gue, ha? Gue gak pernah cinta sama lu, setan. Lu yang goda gue sampai gue mau lakuin itu sama lu. Sekarang tunjukin di mana mayat Layla. Tenang, gue gak akan cuma nunjukin aja, Beb. Gue bakalan bikin lu ketemu sama Layla di alam sana. Salsa mengeluarkan senjata tajam dari saku belakang celananya. Senjata itu berupa pisau yang tajam. Gary dan Adira mundur perlahan, tetapi Gary berada di depan Adira. Salsa tertawa licik. Dengan gilanya ia menggoreskan ke lengannya sendiri. Ini agar kalian tahu bahwa pisau ini benar-benar tajam. Tetapi sedetik kemudian goresan tajam di tangan Salsa hilang begitu saja, membuat Gary dan juga Adira melohok tak percaya. Kalian jangan terkejut begitu dong. Wajar saja aku ini tidak mati, karena aku kan kebal dan akan selamanya hidup abadi. Adira jadi ingat dengan Nyi Sihir yang dulu juga menganut ilmu hitam dan bersekutu dengan iblis. Hentikan itu, Salsa. Lu bakalan mati sia-sia nantinya. Wah, berani juga ya pacar lu itu, Ger, buat bilang kematian sama gue. Sementara dia yang bakal gue matiin lebih dulu. Bangsat. Gary benar-benar emosi. Ia maju dan merebut pisau yang berada di tangan Salsa. Gary memelintir tangan Salsa sampai ke belakang, lalu hendak merebut pisau yang berada di tangannya. Namun pisau itu malah menggores tepat di bagian lengan Gary. Sementara Salsa santai saja seolah tidak terjadi apapun. Sedetik kemudian Salsa mendorong kasar Gary, lalu menindih Gary yang berada di bawahnya. Darah segar mengalir di tangan Gary. Adira menangis tak kuasa dengan apa yang saat ini ia lihat. Lily, tolong aku. Adira baru menyadari bahwa boneka hantunya tak berada di tangannya. Kemana Lily? Apakah hilang dan terjatuh? Adira benar-benar butuh bantuan. Ia tidak bisa bergerak walaupun hanya satu langkah saja. Jadi gimana, Ger? Mau lu duluan yang mati atau cewek lu yang autis itu? Kenapa lu mau bunuh gue? Bukannya lu cinta sama gue, hah? Gue gak pengen lu dimilikin siapapun lagi. Jadi lu harus nyusul Layla. Kenapa harus nyusul Layla? Kalau gue mati artinya gue bakalan sama Layla kan? Bukannya lu pengen biar sama gue selamanya? Seketika Salsa terdiam. Gary sengaja menjebak Salsa sampai Salsa lengah. Saat Salsa termenung, Gary berhasil merebut pisau itu. Kini giliran Salsa yang berada dalam ancaman Gary. Gary melingkarkan lengannya di leher Salsa dan menyodorkan pisau itu tepat pada leher Salsa. Jadi mau mati sama gue atau mati karena perbuatan sendiri? Lepasin gue, keparat. Gary, lepasin dia.
Jangan bunuh dia pakai tangan lu. Salsa, gue mohon berhenti. Gue tahu lu gak sejahat itu. Diam, Jalang. Gue gak butuh nasihat lu. Siapa yang lu sebut Jalang? Cewek gue bukan Jalang. Lu yang lebih tepat disebut Jalang, sialan. Lu pikir ancaman ini bikin gue bakalan kehilangan nyawa? Gak sama sekali. Lihat ini. Salsa mendorong Gary keras sampai terpental. Kemudian ia berubah menjadi sosok yang mengerikan. Mulutnya mengeluarkan banyak ular hitam, wajahnya bersisik dan setengah tubuhnya menjadi seperti tubuh ular. Hanya kepalanya yang berbentuk manusia. Angin berhembus kencang, iblis itu menguasai tubuh Salsa. Gary menelan salvinanya susah payah, tubuhnya bergetar takut. Begitupun dengan Adira. Kalian harus mati dan menjadi tumbalku. Iblis itu mendorong Gary dan juga Adira sampai terpental. Ger, lu bisa berdoa kan? Kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Serahin semuanya sama yang kuasa. Gary mengangguk paham. Keduanya mulai mengangkat tangan masing-masing untuk berdoa sesuai keyakinannya. Iblis itu mulai kepanasan. Meskipun cara berdoa Adira dan Gary berbeda, tetapi tujuannya sama. Sama-sama meminta perlindungan pada yang kuasa. Teriakan Salsa menggema. Saat itu pula Lily datang bersamaan dengan arwah Layla. Kita satuin kekuatan kita, lah. Layla mengangguk mantap. Keduanya mulai menyatukan energi dan mengarahkannya pada iblis itu. Berakhir. Iblis itu hancur bagai butiran debu. Salsa kembali pada bentuknya semula. Namun pastinya Salsa kehilangan kewarasannya. Aku pasti kaya. Aku kaya. Mama, papa aku kaya raya. Mereka semua mati, Ma. Pa. Adira menggelengkan kepalanya tak percaya, sementara Gary menepuk-nepuk pipinya sendiri seolah memastikan apakah keadaan ini nyata atau hanya mimpi. Kini Adira menatap ke arah Layla, begitupun dengan Gary. Layla tidak lagi menjadi sosok yang menyeramkan. Ia terlihat bercahaya dan tersenyum lirih pada Gary. Lah, itu beneran kamu? Iya, Ger. Maafin aku berbohong. Aku udah berusaha ingin memberitahu soal Salsa, tapi dia menguasaiku dan mengancamku terus-menerus. Setelah aku menjadi arwah, aku seringkali menunjukkan keberadaanku padamu lewat benda-benda yang aku jatuhkan di kamarmu. Tapi kamu malah berlari ketakutan. Itu sebabnya aku meminta tolong pada Adira. Dia bisa melihatku. Aku beruntung saat ini ditolong olehnya dan kamu bisa melihatku untuk terakhir kalinya. Gary meneteskan air matanya. Ini pertama kalinya untuknya menangisi sosok arwah yang berdiri tepat di hadapannya. Lah, gue selalu ingat sama lo. Kehilangan lo seolah mimpi buruk bagi gue. Lah, gue emang belum sepenuhnya move on dari lo, tapi gue ikhlas dengan jalan ini. Gary, kamu jangan nangis. Aku tidak akan tenang jika kamu belum sepenuhnya melepasku. Aku udah lepasin kamu, lah. Kembalilah ke alammu. Semoga kamu tenang dan aku akan lebih sering pergi ke makam untuk mendoakanmu. Aku sangat mencintaimu, Gary. Semoga kamu bisa menemukan gadis yang lebih baik dariku dan mencintaimu lebih tulus dari aku yang mencintaimu. Gary hanya tersenyum samar. Hatinya benar-benar sesak, tak tertahan menahan gejolak penderitaan akibat kehilangan Layla, orang yang sangat Gary sayangi selama ini. Itu mayatku. Mayatku berada di sana. Tunjuk Layla pada banyaknya daun pisang yang menutupi sesuatu. Adira dan Gary berjalan berhati-hati menuju ke sana. Baunya membusuk akibat terlalu lama tidak dikuburkan. Bahkan Adira benar-benar mual. Begitupun dengan Gary. Cepat lapor polisi, Ger. Gary segera menelpon nomor polisi dan melaporkan kejadian tragis itu. Pastinya Salsa akan selamanya mendekam di penjara. Ilmu hitamnya sudah runtuh dan ia sudah mendapatkan karmanya. Terima kasih, Adira.
Adira tersenyum lirih. Kini arwah Laila bisa kembali ke alamnya dengan tenang dan mayatnya dikuburkan dengan layak. Sesampainya di rumah Adira, rupanya di depan rumah sudah ada Satya. Pria itu memang sengaja menunggu Adira. Ia sangat merindukan gadis yang selama ini biasa ia peluk-peluk. Ia merasa kehilangan Adira belakangan ini. Buru-buru Satya memeluk Adira tepat di hadapan Gary. "Satya, lo ngapain kesini malam-malam pula?" "Kangen, Dir. Gue gak bisa jauh-jauh dari lu. Gue mohon maafin gue." Satya berhenti buat minta maaf sama gue. "Lo gak salah sama sekali. Ini semua udah jalannya. Gue mohon, Sat. Fokus sama pertunangan lo yang bentar lagi bakalan berlangsung. Gue janji gue bakalan berusaha ikhlas, tapi gue mohon sekarang lo jangan kayak gini." "Apa karena dia sikap lo jadi berubah?" "Kenapa gue? Apa hubungannya sama gue? Lu pasti udah pengaruhin Adira buat jauhin gue kan? Lu tanya aja sama dianya sendiri. Gue gak ada urusan soal hubungan lu berdua. Di sini gue perannya cuma selalu ada aja buat sahabat lu." Satya memukul Gary cukup keras. Sayang sekali Gary tidak bisa melawannya karena tangannya sedang sakit. Darah segar sedari tadi berceceran karena luka di tangannya. "Lu mau nikung abang lu sendiri ya? Lu suka kan sama Adira?" "Gue emang suka sama dia. Bahkan mungkin sayang. Tapi gue gak ada niat buat maksain perasaan dia sama gue. Kalau dia nyaman sama gue, itu bonus buat gue. Gue cuma mau buat dia bahagia dan gak terus-terusan menderita karena pernyataan pahit yang sekarang ada. Itu aja." Saat Satya mau memukul Gary lagi, Adira menahannya. "Stop, Satya. Dia adik lo. Gue sama Gary gak ada hubungan apapun. Sekarang lu balik atau gue teriakin warga biar lu diusir." "Oke, gue balik. Tapi lu inget, Jadir, gue gak akan nyerah buat dapetin cinta lu balik." Setelah kepergian Satya, Adira segera membukakan pintu rumahnya dan mengajak Gary masuk ke dalam. "Tunggu di sini, gue ambil P3K dulu." Lily menahan Adira. "Gak perlu, Adira, biar aku yang mengobatinya." Adira mengangguk mengerti dan ia segera kembali duduk berhadapan dengan Gary. "Loh, kok balik lagi, Kak?" "Biar Lily yang nyembuhin luka lu." "What? Si Lilin?" "Oh enggak, enggak, Kak. Gue gak mau, dia serem banget, Kak. Kayak setan." "Kan dia emang setan." "Ya maksud gue gak siap lihat dia lagi." "Dia gak akan memperlihatkan wujud anehnya. Dia tetap jadi boneka, tapi dia harus ada di samping lu. Dan lu harus siap lihat boneka itu bergerak." "Ya udah, iya, tapi gue merem." Lily tersenyum senang. Ia segera duduk di samping Gary dan perlahan boneka itu bergerak memegang tangan Gary. "Tangannya mulus banget. Jangan modus, si Lily, cepet obatin." Lily mengusap tangan Gary dan Gary menjerit kesakitan, namun sedetik kemudian luka-lukanya hilang. Gary membuka matanya perlahan. Ia menatap takjub saat melihat goresan pisau yang cukup besar di tangannya itu hilang. Gue sembuh, Kak." "Iya, lu sembuh. Sekarang lu balik, udah malam. Gue mau tidur." "Ya elah, Kak, bentar lagi masih pulang, Gary." "Ya ampun sayang, kalau gitu gue balik ya." Karena pria itu masih saja berdiri di hadapan Adira, maka Adira mendorong-dorong tubuhnya agar segera keluar dari rumahnya. Dan dengan cepat ia menutup serta mengunci rumahnya rapat-rapat. "Jangan kangen ya, Kak." "Najis." Hari ini Gary dan Adira sedang berada di makam almarhum Laila. Rasa-rasanya suasana sudah mulai normal kembali. Adira sudah merasa tenang karena pada akhirnya urusan arwah itu terselesaikan juga. "Kak, makasih ya. Kalau gue gak kenal lu, mungkin gue gak akan tahu kenyataan sebenarnya. Dan bilang makasih juga ke Lilin karena dia udah obatin luka di tangan gue." "Iya, sama-sama. BTW namanya Lili bukan Lilin. Tapi ya udah, terserah lu mau manggil apaan. Gue juga makasih karena lu selalu ngehibur gue di saat gue ngerasa galau." Keduanya saling bertatapan, lalu kemudian Adira melihat sosok Lili datang dan bersalaman dengan arwah Laila. Sedetik kemudian arwah Laila terbang ke atas lalu menghilang.
Setelah pergi dari makam, Gary mengajak Adira bersosialita. Kemana lagi Gary mengajak jika bukan tempat tongkrongannya? Sebenarnya Adira tidak begitu suka dengan suasana yang terlalu banyak pria, apalagi mereka lebih muda dari Adira. Rasanya aneh jika berkumpul dengan para bocil, ya meskipun tambang-tambang mereka dewasa juga. Niat Gary hanya ingin menghibur Adira agar gadis itu tidak menangis terus-menerus hanya karena mengingat soal pertunangan saja yang malam ini akan dilaksanakan. Ger, tapi gue udah janji mau bantuin nyokap lu ngedekor. Kenapa lu malah bawa gue ke sini? Gue udah bilang nyokap kalau lu lagi ada urusan naskah. Jadi nyokap gue ngerti dan lagian udah ada banyak orang yang bantu. Gary menarik tangan Adira dan memperkenalkan Adira di hadapan teman-temannya. Anjrit, bawa siapa tuh, Ger? Kemarin rambutnya pirang, sekarang hitam. Iya, siapa tuh? Kemarin rambutnya pendek, sekarang panjang. Jangan didengar ya, gue setia orangnya. Gary menoleh genit ke arah Adira, membuat Adira muak jadinya. Di tempat tongkrongan Gary kebetulan sedang banyak orang. Ada yang dari kalangan tongkrongannya, ada pula para senior dulu di sekolahnya. Gary kan sudah lulus dan sedang masa liburan, belum masuk perkuliahan. Jadi ia bisa menghabiskan waktunya di tempat tongkrongan. Gary segera mengambil 2 kursi untuk keduanya duduk. Gar, siapa tuh weh? Jawab, ngapa, kenalin ngapa? Bawel lu BBC. Apaan tuh BBC? Banyak bacot. Gue gak akan ngenalin apalagi ngebiarin lu pada megang tangannya. Lah terus ngapain lu bawa ke sini? Ya suka-suka gue lah. Nanya siapa? Bocoran aja deh, inisial gitu, Ger. Inisialnya M. Manda. Bukan. Malika nih pasti. Bukan juga. Meisya kan? Bener kan? Bukan. Terus apa M? Malaikat tak bersayap. Sontak saja ketika temannya melemparkan botol bekas ke arah Gary. Bisa aja lu bangke kadal. Anjing, gak usah pada rokes. Sakit nih pala gue. Main timpuk aja. Ya maaf, abis lu goblok, orang nanya serius malah ngegombal. Sementara Adira nampak senyum-senyum tak jelas. Ia sendiri tidak mengerti mengapa ekspresinya seperti itu. Cie, senyum-senyum. Apa sih gak jelas? Nama gue Adira, bukan malaikat tak bersayap. Lu pikir gue judul film apa? Oh, jadi namanya Adira. Hai Adira. Genit lu anjing. Hai Adira, kenalin, nama gue Vito, salah satu pemain sinetron dari Jendela SMP yang jadi Jokonya. Hehe. Dih, lu mah pemain film horor yang judulnya Ratu Ilmu Hitam. Lu jadi bagian orang yang kena santetnya. Gabriel tertawa puas. Hai Adira, nama gue Gabriel. Lu bisa panggil gue Abang Gabriel atau panggil sayang juga boleh. Jangan pada modus anjing. Giri, apa sih lu nggak boleh gitu tahu? Teman-teman lu lucu juga ya. Ya habis lu juga sih, ngapain sebutin nama lu? Gue kan udah bilang jangan disebutin nanti. Nanti si Ocha tahu, nanti si Nesa tahu, nanti si Rere tahu. Betul begitu saudara Gary? Ledek bara, semua teman Gary tertawa terbahak-bahak. Pasalnya itu adalah nama-nama gebetan Gary yang sering dibawa ke tongkrongan. Tapi semenjak mengenal Adira, pria itu seolah melupakan para gebetannya begitu saja. Gitu. Enggak sayang, salah paham kamu. Apa sih sayang-sayang gak jelas? Kok jadi sewot, cemburu ya? Cemburu sama siapa? Ma gua lah, siapa lagi, ya kan? Najis dibaca? Dibaca cinta, ya kan? Adira mentayar kepala Gary kesal, sementara berondong tengil itu malah tertawa lirih dan terus-menerus menggoda Adira. Gary mengambil gitar kesayangannya yang memang biasa disimpan di tempat tongkrongannya, karena teman-temannya suka bermain gitar juga. Tidak hanya gitar, tapi banyak alat musik lainnya yang sering kali dipakai untuk meramaikan suasana tongkrongan. Lu mau apa?
tawuran ya nyanyilah PA. Ini kan gue megang gitar, ya artinya mau ngegitar sambil nyanyi. Emang suara lu bagus? Wes, jangan salah. Gini-gini banyak cewek yang terpikat karena suara mas gue nih. Masa sih? Biar percaya, ayo request lagu. Mau lagu apa? Apa ya enaknya? Yaudah aku aja yang nyanyiin lagu buat kamu ya. Nanti pas bagian-bagian tertentu kamu ikut nyanyi, gimana? Gue malu. Suara lu jelek ya? Bagus lah, enak aja, buktiin. Tapi kan gue malu, itu teman-teman lu pasti pada merhatiin. Santai aja masing-masing kalau lagi bawa doi mah. Adira mengangguk mantap. Dia dimulai memetik senar gitar lalu menyanyikan bait lagunya. Jangan-jangan ku jodohmu. Najis. Jangan najis-najis, kalau beneran jodoh awas aja gue minta anak 14 dalam mimpi. Dih, gitu kamu mah. Gary mencubit pipi Adira gemas. Ih, sakit tahu. Gary tertawa saat melihat ekspresi gadis itu yang sepertinya sangat jengkel kepadanya. Justru makin Adira kesal pada Gary, maka semakin gencar juga Gary mendekati Adira. Ger, udah sore pulang yuk. Ayo. Guys, orang ganteng kembaran Rizky Harun balik dulu ya. Najis kembaran tuyul baru mirip. Tuyul masih Ray itu, pala dia kan botak. Kalau nggak percaya buka aja topinya. Karena Gabriel penasaran, ia mendekat ke arah Ray lalu hendak membuka topi yang menutup kepalanya. Namun sayang sekali gagal karena Ray menahannya. Jangan goblok. Guys, serang Lord. Teriak Gabriel hingga membuat yang lainnya membantu Gabriel membuka topi Ray. Anjing lu semua malah lecehin gue. Goblok nih si Gary tolol. Saat topi itu berhasil dibuka, orang-orang satu tongkrongan itu tertawa terbahak-bahak. Rupanya benar Ray seorang tuyul. Maksudnya rupanya benar Ray botak. Anjir, kincolong bener Ray. Lu potong rambut di mana? Awas guys, sumpetin duit kalian, ada tuyul di mari. Aduh, suka main kepiting. Awas ada tuyul, lari. Begitulah kira-kira ledekan dari banyak teman satu tongkrongan. Ya namanya juga teman. Kalau tidak minjem uang jangan cengin. Biar begitu pertemanan mereka awet seperti borak. Karena Vito, Gabriel, Samsul, Ray dan juga Gary sudah berteman sejak masih sekolah dasar sampai saat ini lulus SMA. Di sepanjang perjalanan pulang, Adira hanya diam saja. Ia memikirkan pertunangan Satya dan juga Shiva yang akan dilaksanakan nanti malam. Gary bisa melihat dari spion motornya. Dengan jahilnya Gary mempercepat kecepatan motornya hingga membuat Adira refleks memeluk Gary. Gary, lu apaan sih? Gila kali ya? Bawanya jangan ngebut-ngebut. Habis bengong aja sih. Mau makan dulu gak? Lapar kan? Gak, pokoknya langsung balik. Siap ibu negara. Setelah 30 menit menempuh perjalanan, akhirnya keduanya sampai di rumah Adira. Adira membuka helmnya lalu menyodorkannya pada Gary dan buru-buru gadis itu hendak melangkah membuka pintu rumahnya. Kak, woi. Apalagi sih helm? Udah gue taruh no di atas motor. Bukan. Terus apa? Diam. Gary mendekatkan wajahnya membuat Adira curiga dan, lo mau nyium bibir gue ya? Astagfirullah, gue cuma mau bersihin eyeliner yang acak-acakan di muka lu gara-gara lu mewek tuh di motor, jadi luntur berantakan. What? Gak mungkin ya, gue beli make up mahal semua loh, maaf-maaf aja. Dusta Adira, padahal kebenarannya itu eyeliner yang ia beli di Shopee saat sedang diskon, jadi pantas saja luntur. Bukan Adira tidak mampu, tapi ia sedang irit-irit uang sebab bulan ini ia banyak cicilan. Dari mulai motor, pajak ke rumah, belum lagi urusan novelnya yang pastinya membutuhkan biaya untuk terbit. Masa sih, masa makeup mahal luntur? Ya mungkin aja sih mbaknya nipu gue kali. Udahlah, nggak usah dibahas. Udah sana lu balik. Bukannya pergi, Gary malah senyum-senyum menatap Adira. Ngapain lo liatin gue kayak gitu? Nggak apa-apa. Nanti malam aku jemput ya, baby. Hah? Buru-buru Gary menaiki motornya kembali, lalu menyalakan mesinnya dan sebelum melajukannya, pria itu malah memonyongkan bibirnya seolah mencium Adira dari jarak jauh.
Dadah sayang. Ada saja kelakuan berondong tengil itu. Adira terkekeh geli melihat tingkah konyol Gary. Kini gadis itu memasuki rumahnya, tapi ia terkejut saat melihat rumahnya yang berantakan. Ia tahu betul bahwa ini perbuatan Lily yang sedang bermain dengan teman hantunya itu yang bernama Ling Ling. Lily! Adira, ini semua ulah Ling Ling, bukan aku. Bohong, itu ulah Lily, bukan aku. Kamu Ling Ling, kamu. Stop, kalian berdua salah. Beresin atau aku sunat kalian. Buru-buru keduanya membereskan benda-benda yang mereka acak-acak termasuk makeup Adira. Ya ampun, makeup gue. Mana novel gue belum kecetak lagi. Lily dan juga Ling Ling segera pergi menghilang karena mereka tahu Adira pasti akan murka. Lily, Ling Ling, awas ya kalian. Adira galau merana, ia menangis tak sanggup melihat apa yang terjadi di hadapannya. Make up kesayangannya hancur, lalu pakai apa nanti malam Adira ke pesta pertunangan saja. Tentunya Adira harus tampil cantik agar Satya menyesal telah menyakitinya, bukan? Tapi harapannya hancur saat melihat make upnya telah is dead. Siapa lagi sih? Baru aja 20 menit kepergian Gary, namun pria itu malah kembali lagi. Gary, lo ngapain kesini? Lupa tadi mau ngasih ini, ya udah balik lagi. Pakaian nanti malam. Apaan ini? Buka aja, gue tadi naruh di tempat tongkrongan, lupa mau dikasih ke lu. Ya udah, gue suruh si Gabriel anterin ke gue yang masih ada di Jalan Manggis. Emang ini apaan? Buka aja sayang, gue balik ya. Gary mengusap lembut pipi Adira, namun Adira menepisnya. Pegang-pegang lagi lo. Enggak lah kamat sih. Jadi makin lope jedak jeduk. Gary, sana lu balik atau gue lempar sendal, mau? Ampun sayang. Adira membulatkan matanya merah. Gary mencium pipinya di saat dirinya lengah. Gary! Dengan cepat pria itu segera menaiki motornya kembali dan melajukannya cepat. Adira menghentakkan kakinya kesal. Ia mengusap-usap pipinya yang terkena kecupan mesra dari Gary. Bisa-bisa kena rabies gue. Cie Adira, cie, kata Lily dan Ling Ling bersama muncul di hadapan Adira. Kalian, awas kalian ya. Buru-buru kedua hantu itu menghilang dan membuat Adira semakin jengkel. Hantu gak tahu diri. Adira merebahkan tubuhnya di atas kasur. Ia nampak kelelahan, tapi mengingat ketika Gary mencium pipinya entah mengapa, Adira malah mengulum senyum. Apaan sih, kenapa gue jadi mikirin berondong gila itu? Ia segera bangkit dari tempat tidurnya untuk membuka bingkisan yang Gary berikan. Entah isinya apa, tapi tempatnya cukup besar, sepertinya banyak juga isinya. Karena penasaran, ia segera membukanya dan saat ia melihat isinya, ia begitu terkejut sekaligus gembira. Karena isi di dalamnya adalah gaun yang lucu, sepatu heels, dan make up bermerek. Tapi dari mana Gary mengetahui ukuran sepatu Adira dan juga make up yang Adira pakai? Buru-buru gadis itu meraih ponselnya untuk mengirimi Gary pesan chat. Gary, dari mana lu tahu ukuran sepatu gue sama make up yang gue pakai? Ada deh ukuran BH lu juga gue tahu. Hah? Gary, jangan bikin gue penasaran, lu tahu dari mana? Dari kertas yang lu tempel di lemari kamar. Adira menoleh ke lemarinya. Memang benar ia menempelkan segala ukuran benda yang ia pakai. Nama Adira Samsita, ukuran sepatu 38, ukuran celana 29, ukuran baju L, ukuran BH 34B, makeup yang dipakai makeover. Tulisan ini ditulis atas dasar gabut. Begitulah isi dari tulisan di kertas yang Adira tempel tepat di lemari besar miliknya. Sungguh Adira benar-benar malu, tapi bagaimana bisa Gary masuk ke kamarnya? Gimana lo bisa masuk kamar gue? Dan kapan? Kepo nanti kapan-kapan aku beliin BH-nya ya. Tapi CD kamu ukurannya berapa? Kok nggak ada tulisannya di lemari? Ingin sekali rasanya Adira menampar mulut Gary jika saja pria itu bicara langsung di hadapannya. Tapi biarpun Gary menjengkelkan, rupanya pria itu sangat perhatian sampai-sampai ia membelikan lengkap makeup Adira. Padahal Adira tadi sedang galau-galaunya karena makeupnya hancur oleh kedua hantu menyebalkan itu. Sayang, dipakai ya nanti malam. Dandan yang cantik. Makasih ya. Ukuran CD kamu berapa? Loh,
Kok malah gitu responnya? Mau dibeliin sama BH-nya? Kasih tahu ya. Gary, gue tampol ya. Apa sih di caps lock gitu? Sakit mata liatnya yang. Udah amat. Adira benar-benar jengkel dengan manusia satu itu. Entah terbuat dari apa, tidak ada takut-takutnya dengan ancaman Adira. Malam telah tiba, Adira sudah selesai dengan penampilannya, hanya tinggal menunggu Gary datang menjemputnya. Tak lama suara klakson mobil terdengar. Adira segera keluar dari rumahnya dan berdiri di depan rumahnya. Gary keluar dari mobil lalu kemudian menghampiri Adira. Tumben pakai mobil. Takut rambut kamu berantakan? Cantik banget sih. Gary mencolek dagu Adira, ia bahkan tak berkedip menatap Adira. Apaan sih, ayo berangkat? Tar dulu. Gary mengusap lembut pipi Adira, membuat Adira tak mengerti sebenarnya pria itu kenapa. Lu kenapa sih, Ger? Gak jelas banget pakai usap-usap pipi gue segala. Emang pipi gue jin botol apa? Pengen aja. Cantik banget kamu. Adira hanya memutar bola matanya malas. Ia melangkah lebih dulu hendak mau memasuki mobil. Gary membuka pintu mobil untuk Adira. Sontak saja perlakuannya itu membuat Adira blushing. Gue bisa buka sendiri, Gary. Kan kamu tuan putri. Saat mau menutup mobil, tiba-tiba boneka hantu milik Adira bergerak lalu berlarian menghampiri Adira. Adira, kamu lupa ya, aku juga mau ikut. Lihatlah make upku berantakan ini semua karena kamu yang buru-buru pergi. Adira, menyebalkan sekali kamu ini, Adira. Kenapa kok bengong? Itu boneka gue belum masuk. Gary menoleh ke belakang. Seketika ia melongo, jantungnya berdebar kencang. Ia benar-benar tak menyangka bahwa boneka itu bisa bergerak menghampiri Adira, bahkan saat ini duduk di pangkuan Adira. Kenapa, Ger? Ayo berangkat. Gak apa-apa, itu si lilin kan? Adira, apakah dia tidak bisa menyebutkan namaku dengan benar? Menyebalkan sekali jika bukan calon kakak iparku. Sudah ku goreng dia hidup-hidup. Apa kamu bilang? Calon kakak ipar kamu maksudnya? Ya, dia kan nanti akan menjadi suamimu karena Abang Tamat sudah bersama gadis lain. Gue nanya dia si lilin apa bukan, kenapa lu malah nanya balik kakak ipar? Siapa kakak ipar? Gue gak nanya malu. Buruan masuk mobil, kita harus buru-buru nanti keburu malam. Gary segera masuk ke dalam mobil dan tidak menyetir, sementara Lili terus-menerus mengajak Adira berbicara. Adira, apakah aku sudah cantik? Nanti di sana pasti banyak jogan-jogan. Aku malu kalau terlihat jelek. Mereka nggak akan bisa lihat kamu juga. Ya sih, tapi kan pasti ada hantu-hantu sepertiku. Adira jawab, apa aku sudah sangat cantik? Iya, cantik banget kayak boneka setan. Kan aku emang boneka. Adira, apa nanti aku boleh makan buah-buahan segar di sana? Jangan nanti orang-orang kabur lihat buat terbang. Pokoknya kamu jangan nyentuh apapun yang ada di sana ya. Nanti kalau mau buah aku bawain. Oke? Siap, bos. Ngomong-ngomong, orang yang di sebelahmu itu sangat tampan ya. Perhatikan deh. Ogah. Gary hanya menyimak saja ucapan Adira, meskipun sebenarnya ia tidak mengerti obrolan apa yang sedang Adira dan juga Lili bicarakan. Sesampainya di pertunangan saja, rasa-rasanya semua orang memperhatikan Adira. Aneh sekali, memangnya apa yang salah dengan penampilan Adira? Padahal menurut Gary hari ini sangat cantik, lalu apa yang salah? Ingin ku colok rasanya mata mereka satu persatu. Gary sih hanya senyum-senyum saja menoleh ke arah Adira, tanpa menggandeng tangan Adira karena ia takut gadis itu marah. Nah, akhirnya datang tunangan gue yang sebenarnya. Saja menarik tangan Adira lalu seolah mempertontonkan pada semua orang termasuk Lisa dan Gunawan. Mah, Pak, ini yang bakalan tunangan sama Satya, bukan Syifa.